Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Sabtu 15 Juni 2024. Seperti biasa, bacaan Ekaristi kita jadikan titik permenungan kita. Bacaan pertama dari kitab pertama Raja-Raja bab 19 ayat 19 sampai 21 dikisahkan bagaimana Elia secara simbolis memilih Elisa untuk mengikutinya, dan Elisa pun meninggalkan semuanya untuk mengikuti Elia menjadi nabi Allah. Sedangkan dalam bacaan Injil dari Injil Matius bab 5 ayat 33 sampai 37, Yesus menegaskan kepada kita agar kita tidak mengucapkan sumpah demi apapun juga. Jangan demi langit, karena langit adalah tahta Allah. Jangan demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kaki Allah. Jangan pula demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota Raja Agung. Yesus meminta agar kita konsekuen dengan pilihan kita. Katakanlah ya jika ya, dan katakan tidak jika tidak. Selebihnya dari roh jahat. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, ada istilah, jangan menjadi orang yang suam-suam kuku, panas tidak, dingin tidak. Kita juga melihat orang yang oportunis, mengikuti mana yang menguntungkan. Hari ini kita diajak dengan tegas oleh Yesus bahwa kita hendaknya konsekuen atas pilihan kita, janji-janji kita yang kita ucapkan. Jangan mendua hati, jangan bersumpah, karena orang bersumpah itu biasanya kurang percaya diri, sehingga masih memerlukan sumpah untuk meyakinkan orang lain. Kalau kita bertindak sesuai dengan janji kita, tidak perlu ada sumpah-sumpahan, karena orang sudah yakin akan hidup kita. Kita konsekuen dengan apa yang kita janjikan atas pilihan Allah kepada kita. Seperti Elia meninggalkan semuanya, mengikuti Elisa menjadi pelayannya, dan kemudian nanti menjadi penggantinya sebagai nabi Allah. Baik Elia maupun Elisa konsekuen dengan panggilannya menjadi nabi, mewartakan sabda Allah, meskipun tantangan dan kesudahannya adalah kematian. Kita diajak oleh Yesus pada pagi ini untuk konsekuen dengan apa yang kita pilih. Kita setiai
Dan jangan mendua hati, jangan pelin-pelan, jangan oportunis, jangan suam-suam kuku. Kalau itu kebenaran, harus kita katakan ya kebenaran. Kalau itu kejahatan, kita katakan tidak, ya katakan tidak. Dunia ini dipenuhi dengan orang-orang oportunis. Orang yang mencari keuntungannya sendiri. Mana yang menguntungkan, itulah yang dipilih. Sebagai anak-anak Allah, murid-murid Kristus, kita diajak untuk komitmen dengan pilihan kita, sekalipun tantangan di depan mata. Kita jangan suam-suam kuku. Kalau kita panas, ya katakan panas. Kalau dingin, ya dingin. Kalau kita adalah murid-murid Kristus, tunjukkan dengan konsekuen hidup sebagai murid-murid Kristus. Kalau kita menghadapi kejahatan, kita katakan kejahatan. Dengan demikian, kita konsekuen dengan pilihan kita. Tidak perlu bersumpah-sumpah. Tunjukkan dengan sikap hidup yang nyata. Sekali lagi saya mengajak orang yang sudah dibaptis, bermartabatkan pembaptisan. Hendaknya kita menunjukkan kualitas itu. Jangan setengah-setengah, jangan pelin-pelan, jangan oportunis. Elisa dengan konsekuen meninggalkan semuanya untuk mengikuti Elia menjadi abdi Allah. Dan kita tahu Elisa setia sampai akhir. Sebagai murid-murid Yesus yang telah mendapatkan meterai pembaptisan, kita diajak untuk menunjukkan kualitas itu. Kalau panas, ya panas. Kalau dingin, ya dingin. Jangan setengah-setengah. Mari kita lihat diri kita masing-masing. Apakah kita sudah menunjukkan kualitas itu dengan benar, sehingga sabda Allah didengarkan oleh banyak orang. Kita cek apakah aku sudah konsekuen ataukah aku masih setengah-setengah, suam-suam kuku. Apakah aku pelin-pelan? Apakah aku oportunis? Sebagai pengikut Kristus, hari ini kita diingatkan agar kita menunjukkan kualitas kita dengan setia pada janji-janji yang telah kita ucapkan ketika kita menerima sakramen baptis, sakramen pernikahan. Konsekuensinya memang tidak ringan, tapi harus kita laksanakan karena kita dituntut. Katakan ya kalau ya dan tidak kalau tidak. Selebihnya dari roh jahat. Mudah-mudahan dengan sabda ini kita semakin mampu untuk menjadi orang beriman Katolik yang tangguh dan tidak mudah terombang-ambing. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, sabdamu pagi ini memberikan peringatan kepada kami agar kami konsekuen dengan apa yang kami janjikan kepadamu, baik dalam pembaptisan maupun dalam perkawinan. Engkau menghendaki agar kami setia, kami tegas, kami konsekuen, tidak setengah-setengah,
tidak suam-suam kuku, sehingga iman kami semakin kuat dan mendalam. Semoga iman umat-Mu yang kadang-kadang lemah karena tantangan dunia, Engkau kuatkan, yang jatuh Engkau bangkitkan, yang mandek Engkau dorong agar terus berjalan, sehingga iman kami tetap menyala sekalipun banyak tantangan. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang telah Engkau panggil menghadap-Mu, Engkau masukkan dalam bilangan para kudus-Mu, dan yang punya beban berat Engkau bantu mengurai, dan yang punya persoalan Engkau bantu, yang punya kesulitan ekonomi Engkau bantu lewat usahanya, sehingga dalam situasi apapun mereka tetap mengalami kasih karunia-Mu. Untuk itu, sertai dan bimbing kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, tetap saya ajak, saya dorong untuk hidup dengan menggunakan pola hidup sehat, mematuhi protokol kesehatan, menjaga dari orang-orang yang berpotensi menular penyakitnya, agar kita sungguh-sungguh menjadi orang yang sehat. Kalau kita sehat, keluarga sehat, orang lain juga sehat. Terima kasih untuk semua saja yang telah berkontribusi bagi gereja dengan caranya masing-masing, dengan doa-doa, dengan tenaga dan karya bagi gereja, dan juga dana. Mari kita ambil bagian dalam berbagai kegiatan yang ada. Misalnya pertemuan Katolik Asyik, kursus katekis, kaum muda yang tanggal 28 nanti akan ada pertemuan, kita datangi. Dan juga banyak hal lain yang menjadi fokus gereja. Semoga dengan peran serta ini, gereja semakin hidup dan semakin berkembang. Sekali lagi, terima kasih untuk semua partisipasi pengorbanan panjenengan bagi gereja. Semoga Tuhan berkenan menjaga dan melimpahkan berkat-Nya bagi panjenengan semua. Akhirnya, saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.